Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So Anapana is one of the Anusati meditation. So Buddha recommended the place for the meditation. The forest Aranyagatowa, the foot of the tree Rukha Mula Gatowa, an empty hut or quiet secluded place Sunyagara Gatowa. So Buddha recommended three places. You should choose one of them. Nah, jadi Anapanasati merupakan salah satu dari 10 meditasi perenungan ya. Dan di dalam untuk Anapanasati ini juga Buddha menganjurkan ada 3 tempat untuk berlatih meditasi ini, yaitu di aranya atau hutan ya, di uh, Rukhamula yaitu di bawah pohon atau di kaki pohon ya, dan di Sunyagara yaitu di kuti atau di tempat yang sepi gitu ya, yang tidak ada orang, yang kosong. The posture for Anapana. No, Anapana meditation can practice any posture, but the best posture is a Nisidati Palinga Abhujitwa Ujukaya Panidaya. No, sit down. Sitting posture the best. Having full legs crosswise, cross legs. Set the body erect straight. No, these are the best posture for Anapana. Other posture also possible, no? Any posture can do. Nah, untuk postur meditasinya kan kita ada 4 postur ya. Nah, tapi di sini Buddha merekomendasikan yaitu posturnya adalah Palangkang Abhujitwa ya. Itu adalah duduk dengan kaki terlipat gitu ya. Ya. Dan kemudian Ujukayam Pati Gaya itu tubuhnya itu tegak gitu ya, dengan tubuh yang tegak, kakinya bersila ya, dan posisi duduk ini yang disarankan oleh Buddha. Okay, you can see the picture. Sitting posture. Sitting posture, many. No, half lotus, full lotus, sitting without crossing leg. No, sitting with knee bent forward. No, this sitting is called frog posture. Frog. No, not allowed like that. Because body of the nostril. Hmm. Ya. Nah, untuk postur duduk ya itu umumnya ada 4 ini yang disarankan, yaitu ada postur half lotus ya, setengah teratai ya, salah satu tapak kakinya di atas gitu. Kemudian full lotus yang bawah itu dia itu 2 telapak kakinya menghadap ke atas ya. Kemudian duduk tanpa kakinya menindih satu sama lain seperti yang di tengah atas, dan yang keempat adalah duduk dengan posisi seperti bersujud tapi uh, apa lututnya dibengkokkan gitu ya, dengan telapak kaki itu di belakang gitu. Jadi ini seperti postur kodok gitu ya, duduknya seperti postur kodok. Ya, yang tidak diizinkan itu adalah yang nomor 5 yang sebelah kanan, mereng ke samping gitu. Yeah. So your muscle should be relaxed at the time, nah? Muscle. Jadi apa?
badan itu harus uh, lemas ya, apa ya, relax lah, relax. Yeah. Otot-otot So harus relax. you should choose, no, this sitting posture. No, you can also adopt, no, muscle that relax. So this is a comfortable posture for you, Shopee. No. Jadi silakan pilih salah satu ini ya, yang manapun yang uh, apa bisa membantu ya otot-otot juga menjadi rileks ya. So this is sitting, no, sitting posture also a lot, no. So another cushion also important, cushion, proper cushion, no. The cushion should support the body in forming a triangular position with the leg and spine like that. No? As much as possible, evenly distribute the weight of the body toward the legs, as leg muscles are stronger and thicker. No? So this cushion are too high also not suitable, too hard also not suitable, too soft also not suitable. No? Mm. Nah, kemudian untuk cushion atau tempat alas duduk itu ya, ini juga ada yang disarankan yaitu tempat duduk itu harus bisa menopang tubuh ya, sedemikian rupa membentuk seperti segitiga lah gitu ya. Jadi posisi kaki itu lebih rendah daripada posisi tulang belakang gitu ya. Jadi karena kaki itu kan umumnya otot-otot di kaki itu lebih tebal dan lebih kuat ya, sehingga kalau kita menyebarkan berat badan itu ke kaki juga ya secara merata, itu akan lebih membantu gitu. Jadi dua yang di sebelah kiri itu disarankan. Kemudian untuk tempat alas duduknya itu juga nggak boleh terlalu tinggi, terlalu keras ataupun terlalu lembek ya. So there were cushion also important. Some people they fall sitting posture not enough yet. At the time, you can't try like that. No, no. Try this posture. This also another sitting posture. This sitting posture also not comfortable. Either try the chair like that. So using the chair at the time, if one legs are injured or if one suffer from illness or pain, a chair can be used. However, try to refrain from leaning against the backrest. No? Mm. Ya, kadangkala beberapa orang empat postur duduk tadi juga masih belum cukup, jadi Anda juga boleh mencoba postur yang seperti ini gitu ya. Jadi salah satu kaki tekuk ke dalam, yang satu kakinya lagi tekuk ke belakang gitu ya. Nah, juga kalau misalkan kaki itu uh, apa sedang cedera ya, atau menderita sakit ya, atau ada penyakit tertentu ya, ketika duduk maka kursi juga boleh dipakai gitu ya. Tapi walaupun duduk di kursi ya, jangan menyender ya, jangan menyender ke senderan kursinya. After that, no, meditator should place his or her hands on the thigh or legs, preferably with the right hand on the left hand. So right hand is above, no. So with palms standing outward, no. So these are like that, no. So right hand is above, no. This meaning. Nah, jadi untuk posisi tangannya ya, meditator itu uh, bisa meletakkan tangannya di atas paha atau kaki gitu ya. Ya, dengan disarankan itu telapak tangan kanan itu berada di atas telapak tangan kiri gitu ya. Jadi telapak tangan juga menghadap ke atas, itu lebih bagus. Any question? Ada yang punya pertanyaan nggak? This is a pucha, no. So this also keeping your body, no, before knowing breathing out. This also we need a virya, no. Beginning virya. We need effort to keep your body
to be right position. Ya, jadi ini adalah postur postur duduk tadi ya. Untuk menjaga postur ini dan menjaga tubuh tetap tegak, ini juga butuh usaha ya. Jadi ini usaha yang pertama adalah untuk menjaga supaya postur ini bisa bertahan gitu. Sometimes you are sleepy at that time. You are keeping your body at that time you are sleepy. At that time, I always advise go that you are root and sleep fast because you are sleepy cannot practice anapana at that time. So mostly after breakfast, after lunch, no, you should rest fast. No, after a few minutes rest, you can meditate again. Makanya kadangkala ada meditator yang bilang ketika bermeditasi ia merasa ngantuk gitu ya. Dia sangat sangat ngantuk. Jadi saya dong menyarankan ya, sebaiknya coba coba misalkan setelah sarapan atau makan siang itu coba untuk istirahat dulu sejenak gitu ya. Jadi istirahat aja berbaring di diikuti masing-masing gitu ya selama beberapa menit ya beberapa menit itu juga cukup sebenarnya untuk mengistirahatkan tubuh ya supaya nanti ketika meditasinya tidak mengantuk gitu. Backrest. Why should refrain from Easily can get jhana. If you are leaning, no, leaning against the bed rest, no, that is difficult to get jhana because you are too relaxed. Another body not straight. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa di sini dikatakan harus menghindari menyender kesenderannya? Saya udah bilang itu supaya lebih mudah untuk mencapai jana gitu. Karena kalau kita menyender, itu kadang tubuh itu jadi terlalu rileks ya kan. Jadi akan sulit untuk mencapai jana. Sedangkan kalau tubuh tetap berusaha tegak, itu lebih ada usahanya. Yeah. So my meaning is that anapana are very serious meditation. Only Mahapurisa only can attain jhana. So if you are always leaning, it's a not Mahapurisa. Should be like ready like that. It's called Mahapurisa. Di kemarin kan saya ada mengatakan bahwa yang melatih anapanasati ini adalah meditasi yang sangat serius ya. Jadi yang bisa sukses dalam anapanasati adalah mereka yang calon manusia besar gitu ya, manusia agung ya. Jadi kalau manusia agung itu meditasinya nggak sambil menyender gitu. Kalau dia menyender itu nggak bisa jadi manusia agung. Because anapana is the breathing in, breathing out the object, right? At that time, body need a straight, erect, breathing in, breathing out. No, no, easily go in, go out like that. No. Nah, karena anapanasati ini adalah meditasi yang mengandalkan pada nafas ya, maka postur duduk ya, postur tubuh yang tegak itu lebih mudah bagi aliran nafasnya gitu. Hmm. Yeah, this not compulsory, not compulsory. Can do like also can do. Can, yeah, can, yeah, yeah, yeah. Jana, jana Jana Buddha. Buddha, I like that. Jadi tadi Samanera bertanya, kenapa telapak tangan kanan itu harus lebih di atas daripada telapak tangan kiri? Jadi saya udah bilang ini bukan kewajiban ya, bukan harus ya, tapi disarankan ya karena salah satunya postur postur duduk Buddha ya. Coba Anda lihat di rupang Buddha itu biasanya tangan kanan itu selalu di atas.
Okay, after keeping your body, after that you have to pay attention you are breathing at the time. No? So please careful, no? You keep your body fast, no? You keep your body fast. Your body is the right position at the time. Move to the you are breathing. No? Be mindful of your breathing at the time. No? The breathing is the invisible to the naked eye. So so aware by the your mind, not the eye. Now this is also important. Some people they see by eye like that. Cannot cannot look by eye, only by mind. Nah. Utamana that you see breathing out by your mind. Nah. Mm. Jadi pertama-tama itu tadi kan menjaga postur ya, menjaga postur. Tapi setelah itu ya, maka setelah postur sudah oke, maka perhatian akan perlu diarahkan ke nafas masuk dan nafas keluar ya. Jadi di sini yang perlu dicatat adalah kita mengarahkan perhatian, mengarahkan batin ke nafas masuk dan nafas keluar, bukan mengamati nafas itu dengan mata ya, karena nafas itu tidak terlihat oleh mata ya. Nafas itu kasat mata. Jadi ada beberapa orang mereka kurang paham ketika memperhatikan nafas, mereka memperhatikan dengan mengarahkan matanya ke nafas gitu. Itu nggak bakal kelihatan ya. And also don't be in hurry to observe the breathing immediately. So gently close your eyes, breathe normally, start the breathing in. No? Mind should be fixed to the touching point in the nostril, nasa, puta, or at the upper leg, uttarothat, no, etc. No, this area. And watch the breath on that touching point. Mind should not follow breathing in or out like that. Breathing will be reached to until the navasla. Should not follow the breathing in. Breathing out also coming out. Should not follow the breathing out also. So weight is the touching point, like that. No? So just focus the mind on the breath. No awareness. No. Ya. Kemudian jangan tergesa-gesa untuk memperhatikan nafas ya. Jadi dengan lembut tutup mata, pejamkan mata, kemudian bernafas saja secara alami gitu ya. Pikiran itu harus berada di titik sentuh gitu ya. Ya, jadi pikiran itu harus dijaga di titik sentuh ya. Atau bahasa palingnya nasaputa ini. Titik sentuh itu bisa berada di ini ya, di apa lubang hidung sedikit ke dalam gitu sampai di bagian atas bibir. Jadi di daerah sini itu adalah titik sentuhnya gitu ya. Jadi di daerah sini dimanapun itu adalah bisa jadi titik sentuhnya. Ya, jadi di sini maksudnya menjaga pikiran itu berada di sekitar titik sentuh adalah uh, yang diperhatikan itu adalah nafas yang berada di sekitar titik sentuh ini. Jadi nafas itu jangan diikutin ketika dia masuk diikuti sampai ke paru-paru sampai ke perut gitu, atau ketika dia keluar diikuti sampai dia entah pergi kemana. Itu nggak usah dilakukan ya, jangan jangan mengikuti nafas ketika dia masuk ataupun ketika dia keluar. Cukup memperhatikan nafas yang berada di sekitar titik sentuh ini. Even those along the nostril, nasa, puta, and upper lip, uttarata. Papasoji more emphasize nostril. No, no, nasa, puta. No, Papasoji always encourage. No, fixed to the touching point, this nostril point. No, and also we have two hole, right? Nostril two hole. Only one hole only enough. One side only enough. Left or right? No? Which one is more clear? So choose one side only. So Papasoji recommended like that. Hmm. Ya, jadi walaupun di sini disarankan dari lubang hidung sampai ke atas bibir gitu ya,
Jadi di daerah Nasaputa ini sampai Uttarota. Tapi Paus Sedoji biasanya lebih merekomendasikan untuk memperhatikan di daerah lubang hidung sedikit ke dalam gitu ya. Dan juga lubang hidung itu ada dua ya. Jadi disarankan itu memperhatikan di salah satu lubang aja, salah satu lubang hidung yang lebih jelas gitu. Hmm. Any question? Nah, ada yang punya pertanyaan? Okay, idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya vaga sava satana vajimi. Te sabe mi sama punya vaga levandu. Sadhu, 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 sadhu.